Yang agak ramai tentu revisi Undang-Undang TNI, Pak Mahfud. Saya kira Pak Mahfud juga mencermati setelah sekian lama disorot oleh publik karena rapat-rapat tertutup di luar gedung DPR dan poin-poin daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dipertanyakan publik juga. Pada akhirnya kemarin Pak pimpinan DPR Pak Dasko dan kawan-kawan itu melakukan jumpa pers, Pak Mahfud, dan menyampaikan bahwa hanya ada 3 pasal yang direvisi. Pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Pak Mahfud saya kira juga mencermati. Apa komentar Pak Mahfud sejauh ini tentang itu? Komentar saya harus menyatakan bahwa revisi Undang-Undang TNI yang sudah disepakati dan tinggal disahkan di Pleno DPR, menurut saya hasilnya lumayan. Lumayan artinya bagi perkembangan tata politik Indonesia tidak terlalu ada yang mengganggu karena gerakan masyarakat sipil dan kampus-kampus itu nampaknya memang berpengaruh sehingga lalu rencana revisi yang tadinya sangat eksesif itu disisir kembali sehingga menjadi hal yang malah bagus hasilnya. Artinya ada respons terhadap gerakan-gerakan itu, Pak, ya? Saya meyakini ada respons karena sebelum itu kan sangat keras ya hegemoninya bahwa TNI akan ke sini, akan ke situ, dan itu semula tidak pernah dibantah secara serius gitu ya. Baru sesudah ribut dan kemudian rapat gitu di sebuah hotel gitu, lalu hasilnya ternyata lumayan akomodatif terhadap pikiran-pikiran rakyat yang disampaikan oleh masyarakat. Karena sebenarnya kan pertama tidak ada yang kurang dari undang-undang yang selama ini berlaku. Ya. Tidak ada yang kurang dari yang ada selama ini? Tidak ada yang kurang gitu. Artinya dari segi urgensi nggak ada penting amat untuk direvisi gitu ya? Iya, substansinya tidak ada yang kurang. Tetapi yang ada malah memperkuat, ya, memperkuat apa? Misalnya bahwa yang selama ini berlaku kan koordinasi bidang administrasi dan keuangan serta fasilitas itu di bawah koordinasi Menhan, itu ditegaskan kembali. Nah, kemudian, dalam revisi ini ya? Ya, bahwa Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden, kan sudah ada memang sejak dulu begitu. Lalu malah mengurangi sedikit tapi untuk kebaikan. Misalnya sekretaris kabinet yang selama ini dijabat oleh Teddy Indrawijaya ya. Let's call Teddy Indrawijaya. Teddy Indrawijaya itu kan selama ini sejak dulu sekretaris kabinet itu sejajar dengan menteri. Ya. Sehingga dilantik bersama menteri, tetapi revisi ini menyatakan bahwa Seskap itu ada di bawah Sesmil. Nah, jadi di presiden itu ada sekretaris negara, di bawah sekretaris negara itu beberapa sekretaris, ada Sesmil gitu. Kemudian Seskap itu diletakkan di bawah sekretariat militer presiden. Maka dia menjadi eselon 2 berarti dan itu menjadi eselon 2, buka eselon 1 aja tidak, apalagi pejabat setingkat menteri tidak lagi, sekarang jadi pejabat eselon 2. Artinya itu memproporsionalkan tugas TNI yang bertugas di lembaga kepresidenan, wabil khusus yang menyangkut TD. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita lihat memperkuat situasi. Lalu memang ada yang menambah. Penambahannya itu jadi dari 10 institusi yang boleh diduduki oleh TNI, dan sebenarnya Polri loh kalau di undang-undangnya itu. TNI dan Polri. Iya, meskipun Polri sudah sipil tapi disebut di undang-undang itu hampir sama lah anunya, tentang tidak boleh aktif di politik, di jabatan sipil hanya ini dan ini gitu. Itu kan ada di undang-undang lain, di undang-undang ASN ya. Tapi menambah dari 10 menjadi 15. Jadi itu yang mengobati kekhawatiran rakyat selama ini, kan isunya kan mau kembali ke Orde Baru gitu ya. Bahwa dui fungsi ABRI itu adalah keniscayaan untuk membangun, kalau Orde Baru kan begitu,
TNI ikut dalam urusan-urusan pemerintahan, politik dan sosial kemasyarakatan, agar kalau terjadi sesuatu TNI itu tidak harus melakukan pemberontakan seperti di Amerika Latin, di Thailand dan sebagainya, kudeta. Lalu dulu dikonsep fungsi ABRI, tapi itu lalu eksesif ternyata ya. Demokrasi hampir mati gitu di zaman Orde Baru itu, sehingga pada akhirnya dihapus. Sesudah dihapus lalu ada berita mau dihidupkan lagi sekarang. Ternyata hasilnya tidak. Nah, oleh sebab itu saya mengucapkan selamat kepada civil society organization, kepada LSM-LSM yang telah dengan gigih berjuang, dan juga kepada mahasiswa, karena menurut keyakinan saya hasil yang terakhir ini karena langkah-langkah atau protes atau kawal yang dilakukan oleh CSO dan mahasiswa yang menolak kembalinya dui fungsi. Karena dulu isunya kan itu, meskipun kemudian dibantah ya itu dulu ndak ada, ya sudahlah dulu. Orang bercerita anggap tidak ada, yang penting hasilnya ini tidak jelek-jelek amat ya, cukup fair untuk pembangunan politik ke depan menurut saya. Nah, dengan perkembangan terbaru itu seperti yang disampaikan di jumpa pers kemarin, apakah dengan begitu harus tetap waspada Pak Mahfud? Ini masyarakat sipil dan mahasiswa dan berbagai kalangan terus melontarkan mencermati, melontarkan kritik, terutama misalnya setelah pasal yang dikhawatirkan yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menugaskan prajurit TNI pada kebutuhan yang diinginkan itu tidak ada gitu. Tidak ada lagi. Itu tidak ada, apakah masih harus terus dicermati atau dikritik atau bagaimana? Tidak ada lagi sekarang. Tidak ada poin yang tidak diberi pintu. Kemudian perluasan misalnya tugas militer yang selain perang itu juga tidak ditambah gitu. Tidak ada isu itu. Artinya sudah seperti yang selama ini berjalan, sehingga tidak ada sebenarnya hal yang sangat signifikan terjadi atas perubahan undang-undang TNI ini, kecuali yang paling menonjol itu ya dari 14 jadi 10 menjadi 15 institusi boleh dimasuki. Tetapi ingat itu Letkol tadi itu didegradasi oleh ini menjadi eselon 2, kecuali kalau dia mau tetap di posisi itu kan harus berhenti. Tapi dengan menambah kementerian yang bisa diduduki Pak, dari 10 menjadi 16, tidakkah itu menjadi poin kekhawatiran bahwa supremasi militer atas sipil akan makin kelihatan karena begitu banyak wilayah yang bisa diduduki atau dijabat oleh TNI aktif? Ya, tapi iya memang ada pengaruhnya, tapi kecil. Karena kalau dulu di fungsi itu resminya TNI itu bisa masuk ke jabatan-jabatan sipil tanpa terbatas. Bahkan diangkat menjadi anggota MPR, DPR tanpa ikut pemilu gitu. Di semua bidang berarti di semua bidang. Tapi sekarang kan masih berjalan relatif masih sama dengan yang selama ini berlaku dan dituangkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kalau kita melihat batasnya Pak Mahfud, apa sih yang menjadi ukuran bahwa terjadi dui fungsi TNI atau terjadi supremasi militer atas sipil? Apa yang menjadi ukuran Pak supaya kita clear untuk mengatakan bahwa ini enggak, ini iya kira-kira atau ini terjadi? Ukurannya Orde Baru aja. Semua keputusan-keputusan dan penempatan jabatan itu ditentukan oleh 3 poros di zaman Orde Baru tuh. Ya, ABG. ABRI, birokrasi dan Golkar. Nah, sekarang kan enggak gitu. Dan di DPR sekarang tidak ada ABRI atau TNI dan Polri yang diangkat. Jadi sepanjang tidak ada ke arah sana, tidak ada kekhawatiran untuk ke sana yang terjadi. Tapi begini memang memang akan terjadi kontradiksi kalau itu dipaksakan ya. Karena begini, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang pasti ditabrak dan itu tidak mudah. Sehingga saya katakan ya untungnya sekarang ini keputusannya hanya menyangkut 3 hal yang ada yang ya sebenarnya tidak signifikan untuk mempengaruhi. Tapi kalau isu yang kemarin sebelumnya beredar yang kemudian dibantah itu terjadi, itu banyak sekali kontradiksinya karena ada beberapa undang-undang banyak ini. Sehingga dengan mengubah undang-undang TNI tidak akan selesai. Karena banyak undang-undang lain yang sudah mengatur hal yang sama yang juga harus diubah. Misalnya Undang-Undang nomor 34 yang kemarin diubah itu dan pasal 2 dan pasal 39, situ jelas ada larangan Polri TNI itu melakukan politik praktis.
Itu di Undang-Undang TNI kan, Iya, Pak? di Undang-Undang TNI. Iya. Dilarang ikut parpol, dilarang ikut kontes politik. Kemudian di dalam pasal 39 juga sudah disebutkan di situ jika masuk jabatan sipil harus pensiun atau mundur. Itu kan masih tetap dipertahankan ya. Pasal 47 jabatan sipil hanya boleh diberikan berdasar undang-undang. Tidak boleh diberikan begitu saja seperti yang diisukan sekarang kan. Ada beberapa jabatan sudah diberikan, pertama ke Teddy misalnya ya, sudah diselesaikan. Tapi yang Bulog kita lihat perkembangannya sesudah ini diundangkan. Ada di tempat-tempat lain juga gitu yang tidak ada di 10 sebelumnya atau apa sekarang sudah menjadi 15. Nah, kemudian juga ada undang-undang lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang ASN. Itu kalau Undang-Undang TNI Polri diubah seperti yang diisukan sebelumnya, maka undang-undang ini juga harus diubah. Karena di situ ada ketentuan yang mengatur pasal 2 dan pasal 9 yang menyatakan bahwa ASN harus netral dari kegiatan politik. Di pemerintahan juga. Bahkan ada sanksinya. Gitu. Bahwa sekarang pelaksananya misalnya TNI atau Polri ada yang tidak netral, tetapi belum ada sanksinya, itu soal implementasi, adalah soal lain. Tapi kita bicara dalam tataran aturan. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu juga melarang keterlibatan TNI di dalam bidang politik kan. Sehingga misalnya di dalam pasal 280 Undang-Undang Pemilu itu yang diatur adalah masalah kampanye. Jadi di situ disebut bahwa TNI tidak boleh ikut dalam kegiatan kampanye kecuali menjaga pertahanannya aja. Keamanan pun sebenarnya tidak boleh karena keamanannya itu ada di Polri kecuali diminta ya oleh Polri. Bahkan di situ ada sanksi jika ikut dalam kampanye politik anggota TNI itu bisa dikenakan sanksi. Lalu juga ada vonis Mahkamah Konstitusi nomor 96 tahun 2020 itu melarang udah difungsi. Gitu. Sehingga kalau orang berpikir mau mengembalikan dui fungsi demi keamanan seperti Orde Baru itu tidak semudah itu. Tidak bisa hanya mengubah satu undang-undang, udah banyak. Lebih dari itu. Karena ternyata perundang-undangan kita mengatur secara tegas ya supremasi sipil atas militer ya. Begitu kuatnya Pak Mahfud. Iya, lebih dari itu. Lebih dari itu ada sesuatu yang tidak bisa ditembus untuk mengubah itu. Yaitu ada 2 TAP MPR. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI Polri. Nah di situ disebutkan di dalam konsidernya itu bahwa dui fungsi itu menghambat demokrasi dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dilarang dui fungsi oleh TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Berarti TAP MPR pun menjelaskan soal itu ya? Iya. Lalu TAP MPR nomor 7 tentang kedudukan TNI Polri yang langsung di bawah presiden. Nah sekarang kan diperkuat. Jadi ide reformasi itu masih tetap masuk. Nah, TAP MPR nomor 6 dan 7 ini berdasar TAP MPR nomor 1 tahun 2003 masih dinyatakan berlaku sampai isi ketentuan TAP MPR kedua TAP MPR itu dituangkan di dalam undang-undang. Nah, masalah TNI itu banyak loh yang masih harus dituangkan di dalam undang-undang. Kan nanti ada intelijen, ya, ada perbatasan, kemudian undang-undang tentang rahasia negara dan seterusnya masih di situ semua. Jadi oleh sebab itu TAP MPR ini masih jadi cantolan di samping undang-undang yang sejajar tadi, tapi ini TAP MPR yang masih dinyatakan berlaku oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 itu juga harus jadi pedoman. Sehingga begini maksud saya, kenapa saya menguraikan ini? Jangan berpikir bahwa ada pihak tertentu yang itu bukan mewakili keseluruhan rakyat Indonesia bisa mengubah satu undang-undang lalu memberlakukan dui fungsi lagi. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin karena itu banyak undang-undang yang harus diubah juga dan mengubah satu undang-undang menabrak banyak sekali aturan. Menabrak banyak sekali dan ketika undang-undang yang disentuh akan bersentuhan juga dengan berbagai undang-undang lain. Sehingga sebenarnya sistem peraturannya ini sudah
sudah cukup kokoh untuk menyatakan TNI agar tidak terlalu masuk ke ranah-ranah sipil untuk membangun demokrasi. Dengan demikian supremasi sipil terus akan berlangsung di negeri ini ya? Iya, gitu. Satu lagi Pak, kalau tadi penjelasan Pak Mahfud itu berarti kan kaitannya dengan pasal 47 ya revisi. Nah, kaitannya dengan pasal 53 yang juga direvisi Pak. Itu soal usia kan usia. Memberikan ruang yang lebih lebar Bintara dan Tamtama usianya, lalu bintang 1 pensiun di usia 60, bintang 2 pensiun di usia 62, bintang 3 pensiun di usia 63, bintang 4 Pak, ya 63 ya. Lalu memungkinkan bintang 4 itu untuk diperpanjang sampai 65. Pak Mahfud melihat itu sebagai sebuah indikasi? Menurut saya itu tidak ada kaitannya dengan dui fungsi. Karena penambahan usia pensiun itu kan tetap di ranah pertahanan, bukan perpanjangan itu pensiun lalu masuk ke sipil kan enggak gitu. Dan soal isu perpanjangan umur itu, umur pensiun usia pensiun itu sudah lama didiskusikan. Isu yang sudah berkali-kali dibahas sudah lama, sejak saya zaman ketua MK sudah pernah masuk agar itu diubah. Lalu pada tanggal hari ulang tahun Polri tahun 2023 saya duduk dekatnya Pak Prabowo di waktu itu Menhan. Sama-sama jadi menteri ya, satu Menko, satu Menhan waktu itu. Kita melihat itu polisi kok masih gagah-gagah gitu, udah mau pensiun Pak itu. Lalu kami berbisik saya dengan Pak Prabowo, Pak Mahfud setuju enggak kalau usia TNI itu diperpanjang? Kalau usia saya setuju Pak. Ini banyak di kantor saya itu anak-anak masih produktif katanya tahun depan sudah mau pensiun. Menurut saya rugi negara ini kalau melepas mereka gitu. Lalu Pak Prabowo, iya ya kita nanti usulkan itu ya gitu waktu itu. Karena katanya di Amerika saja usia militer itu bisa sampai 68 tahun lah. 60, 62, 64 sampai 68 kalau bisa kalau diperlukan oleh negara. Kata Pak Prabowo. Kata Pak Prabowo waktu itu. Dan betul memang ya. Jadi usia kalau perbandingannya dengan Amerika 58 pensiun itu memang terlalu muda. Apalagi sekarang ini dikhawatirkan kalau diperpanjang nanti ini masih terlalu banyak lama antrinya kan, kasihan yang di bawah. Enggak juga menurut saya. Cuma mungkin perpanjangan antri itu akan terasa di awal-awal kan, mereka yang di bawah umurnya diperpanjang juga antrinya kan, kan tidak apa-apa juga gitu. Nah jadi ya oke lah, dengan segala kekurangannya tentu saja hasil revisi ini kita anggap oke, sudah cukup fair juga, sudah cukup fair. Mudah-mudahan itu yang masukan tidak akan berubah lagi kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan tidak berubah lagi.